Sudah Sudah. terdengar? Acungin jempol. Sudah terdengar semuanya? Jelas ya? Oke. Ya, terima kasih untuk Sister Astrid yang boleh undang saya untuk sharing di Menara Dua Segala Bangsa. Nah, karena ini masih momen Natal dan Tahun Baru, saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua, dimanapun teman-teman berada saat ini di Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Nah, apa yang mau saya sharingkan hari ini memang ada beberapa kesaksian juga yang terkait dengan kalau saudara boleh lihat di flyer itu kan itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau terjemahan itu bagaimana cara Tuhan membangun iman kita di tahun 2025 ini. Nah, tadi pagi barusan tadi pagi, ya ini saya lagi ada di Central Park Mall di Jakarta. Uh, Tuhan bilang sama saya gini, kamu ajarkan kepada mereka untuk percaya kepadaku bukan apa yang mereka lihat. Dia bilang gitu. Tuhan Yesus bilang gitu. Karena penting banget saudara. Ini dari tahun lalu sebenarnya tahun 2024 bahkan sampai 2025 ini saya akan terus menyampaikan tentang iman. Bagaimana kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena di kitab Ibrani 11 ayat 1 juga dibilang dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, mungkin kilas balik ya. Mungkin di antara saudara tempat ini ada beberapa yang sudah pernah mendengar kesaksian saya sebelumnya, mungkin juga kalau ada yang belum dengar. Jadi yang terbaru waktu itu tanggal 7 Agustus 2024 kemarin, ketika saya mengambil sampel darah untuk leukemia saya, molekular BCR-ABL kuantitatif leukemia. Jadi di situ dibuktikan secara data medis, memang sel kanker saya itu sudah mengecil, saudara. Jadi beda dengan 2 tahun yang lalu sebelum saya divonis kanker darah, yaitu tanggal 8 Juli 2022. Dan hasil yang menakjubkan, saya percaya ini semua karena karya kasih Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan dibuktikan sel kanker saya mengecil, walaupun sampai saat ini saya masih harus tetap check up ke RS Darmais setiap bulan, setiap awal bulan, dan tetap masih harus minum obat kemoterapi. Dan memang banyak juga yang tanya ke saya, kok Kagung masih minum obat kemo gitu, kenapa nggak dilepas aja gitu kan? Tapi memang ini di sini karena masih terjadi perdebatan secara internasional di kalangan medis, khususnya menangani leukemia. Jadi karena kayak 0,27%, nah standar internasional itu 0,1% gitu. Walaupun hitungannya sebenarnya sudah sembuh. Tapi ya nggak apa-apa, memang saya harus lalui semua proses ini, ya saya harus lalui semua proses ini, harus jalani, dan saya percaya itu juga ada turut tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya gitu loh. Begitu saudara. Nah berkaitan dengan apa yang mau saya sampaikan, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita di tahun 2025 ini, boleh slide yang sudah saya kasih itu ditayangkan. Nah jadi ibaratnya gini, kalau di slide yang pertama itu ada bangunan gedung, saudara ya, ada bangunan gedung ya. Nah, anggaplah hidup kita ini seperti bangunan ini. Seorang arsitek atau insinyur, ketika dia akan membangun suatu bangunan yang tinggi, ya, itu diperlukan perhitungan yang tepat. Jadi kalau teknik sipil bilang kalkulasinya tuh semakin tinggi bangunan ya, semakin dalam juga pondasinya. Jadi itu harus balance, harus seimbang. Kalau dia nggak seimbang tuh bisa rubuh, saudara. Nah, anggaplah hidup kita seperti bangunan ini. Jadi kalau kita lagi dibangun sama Tuhan, kalau kita lagi dibangun sama Tuhan, ya, karena iman itu kan bukan proses satu malam jadi, enggak, saudara. Itu proses kehidupan yang kontinu terus berlanjut. Jadi kalau iman kita lagi dibangun sama Tuhan, ya, jadi jangan kita tuh cepat-cepat ngambek gitu. Kadang saya jumpai juga banyak orang Kristen suka ngambek masih gitu. Protes sama Tuhan. Tuhan kok saya ngalami ini kok begini, kok begitu gitu. Ya kalau bicara waktu saya divonis kanker waktu itu ya, kanker darah, leukemia. Ya luar biasa, puji Tuhan,
Tuhan kasih keberanian sama saya nggak ada protes sama Tuhan, walaupun kaget, iya kaget itu manusiawi, wajar gitu. Tapi saya percaya di balik semua itu ada maksud rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan buat kehidupan saya. Dan nanti tepatnya nanti tanggal 8 Juli 2025 ini saya ulang tahun yang ketiga, saudara. Ulang tahun yang ketiga setelah saya divonis, dan tanggal 5 September itu juga sama. 2025 itu ulang tahun yang ketiga saya bangkit dari kematian, saudara. Dan semua karena Tuhan Yesus. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini saya ambil satu contoh. Ini salah satu bangunan tertinggi yang ada di Indonesia, namanya Autograph Tower. Itu ada di daerah Tamrin. Ya. 2 minggu yang lalu saya baru pelayanan di samping gedungnya di Gunung UWB namanya. Itu tingginya 385 meter, saudara. Itu tinggi banget gitu ya. Sampai sekarang pun bangunan ini belum berfungsi secara penuh gitu, karena bagian atasnya itu masih gelap gitu, masih gelap, baru sebagian aja. Ya, jadi ini proses untuk membangunnya pun juga butuh waktu gitu. Nah, sama seperti dalam hidup kita, ketika iman kita dibangun sama Tuhan itu butuh proses, butuh waktu gitu, butuh waktu ya. Harus ada pengujian, ya kan, melewati berbagai macam hal yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, poin yang pertama, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Yang pertama, iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Itu ada di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya tanya di sini, ya buat teman-teman yang ikutin di MDSB ini, dan juga mungkin di channel YouTube, saya boleh tanya ya, di sini siapa yang suka SMA atau suka membaca Alkitab setiap hari? Ya. Ini poin pertama tadi lo bilang apa? Iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Jadi penting banget firman Tuhan itu, saudara. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, ya jangan diam atau dalam hati, cukup kan Tuhan tahu hati kita, enggak gitu. Jadi kalau firman Tuhan itu harus, kalau kita baca, kita harus perkatakan. Supaya kenapa? Supaya telinga ini dengar. Jadi kalau kita baca firman Tuhan harus dibacakan, supaya telinga dengar. Kan tadi itu ayatnya Roma 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Gitu, saudara. Waktu saya 5 hari sebelum divonis kanker darah, waktu tanggal 5 Juli 2022, itu sama, saya juga dengar firman Tuhan, audible, Tuhan kasih. Waktu pas saya lagi pelayanan itu udah pakai masker oksigen, udah berdarah-darah, saudara. Saya dikasih ayat firman Tuhan sama Tuhan di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Hanya ayat itu aja yang saya pegang tuh. Koma, maka ia akan bertindak, lengkapnya seperti itu, saudara. Jadi saya pegang kuat-kuat itu firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Itu menjadi modal untuk saya tetap teguh percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segalanya. Begitu, saudara. Kan ada lagunya juga tuh. Kalau mungkin saudara tahu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, ya kan? Firman itu seperti pelita yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kenapa firman Tuhan itu bukan lampu sorot? Kalau lampu sorot kan kita tahu tuh ujungnya. Oh, ujungnya seperti ini. Kalau pelita itu cahayanya seberapa sih? Paling cuma 1 meter, 1,5 meter. Jadi Tuhan mau kita menapaki hari demi hari itu selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Ya, kita nggak perlu tahu ujungnya itu seperti apa. Percayalah kalau kita tetap tinggal diam dalam kebenaran firman Tuhan dan terus mengikutinya, engkau aman sampai pada tujuannya. Ya. Poin yang pertama apa? Iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan setiap hari. Next, poin yang kedua. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita tahun 2025? Iman dibangun melalui perbuatan. Itu di Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Jadi iman harus diiringi dengan apa? Perbuatan yang nyata. Nah, kalau berkaitan dengan apa yang saya alami, saat itu saya mau gitu dibawa ke rumah sakit gitu. Saya mau dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan secara medis gitu. Saya percaya
Tuhan juga bisa pakai dokter, ya. Tuhan juga bisa pakai obat-obatan yang memang yang Tuhan tunjukkan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Jadi harus diiringi dengan perbuatan yang nyata. Dan saat itu jujur aja saudara, ini mungkin saya belum pernah saksikan ya. Waktu pas saya dibawa ke rumah sakit, ya tahu sendiri saudara, sakit kanker itu kan obatnya mahal ya. Obatnya mahal, namanya juga kanker, bikin kantong kering. Nah saat itu saya hanya punya itu aja loh, hanya punya BPJS aja, hanya punya BPJS. Jadi saya tidak punya asuransi yang lain. Tahu nggak kepanjangan BPJS apa? Ada yang tahu nggak di sini? BPJS. Ayo, berharap pada Yesus saja, Jesus saja. Nah itu saya berharap pada Tuhan Yesus saja. Jadi luar biasanya Tuhan apa ya? Semua biaya yang saya butuhkan untuk perawatan saya selama di rumah sakit, 1 bulan lah ada tuh, itu Tuhan tanggung, Tuhan berikan dengan cara-cara yang nggak masuk akal saya. Ya, awalnya kan memang tuh nggak semuanya tuh di cover BPJS, tapi luar biasanya ketika waktu itu darah saya diambil, katanya dari hasil lab darah saya itu unik, saudara. Ya, saya percaya itu darah Tuhan Yesus lah, nggak mungkin darah siapa lagi gitu. Itu darah Tuhan Yesus gitu. Karena memang dibuktikan secara nasional ya dari hasil labnya dan itu ada datanya semuanya. Saya memang satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Semua karena Tuhan Yesus. Dan ada maksud Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Karena memang tugas saya belum selesai, saudara. Ya makanya saya hidup lagi. Dan itu ditanggung sama Tuhan. Sampai ada banyak orang lah ya yang kirim berkat ke saya gitu. Saya juga nggak tahu kok dari mana ya mereka, ada yang bilang katanya dapat mimpi lihat wajah saya gitu kan, sampai cari-cari nomor telepon saya, akhirnya ngirimin berkat ke saya. Dan luar biasanya semua tercover. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, saya tidak ada utang sedikit pun, saudara. Bayangin obat saya nih, yang saya minum, obat kemoterapi saya nih, yang saya minum, ini nggak dijual di umum ya, ini dari rumah sakit. Tahu harganya berapa? Saya sebutin di sini nggak apa ya. 35 juta 1 bulan. Duit dari mana? Itu semua Tuhan yang tanggung. Dan saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah meragukan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi iman harus dibangun melalui perbuatan. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita juga, gitu. Gak semuanya bagian Tuhan, bagian kita juga yang kelihatan ini ya kita harus melakukan juga dirinya tindakannya yang nyata. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita di tahun 2025? Iman dibangun melalui masa tunggu. Nah, ini poin yang ketiga. Iman dibangun melalui masa tunggu. Itu ada di Habakuk 2 ayat 3. Ya, boleh slide selanjutnya. Ya, iman dibangun melalui masa tunggu, itu di Habakuk 2 ayat 3. Nah, kita baca di sini ya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahnya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya. Iman dibangun melalui masa tunggu. Jadi memang ada proses, ini bicara proses ya. Nah itu di situ saya kasih ada 4 contoh ya. Ya ada 4 contoh, sebenarnya ada 5, cuman nggak tertulis di situ. Boleh buka slide selanjutnya. Ini ada beberapa contoh iman dibangun melalui masa tunggu ya. Ini dari firman Tuhan semua ya. 1. Contoh yang pertama, kisah Abraham itu di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Nanti teman-teman boleh baca sendiri ya di rumah ya. Tahu ya kisah Abraham ya. Bapak Abraham kan bapak orang beriman ya disebutnya. Kita keturunan Abraham lah semuanya. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Nah, waktu itu ceritanya gini. Tuhan kan menjanjikan keturunan bagi siapa? Bagi Abraham. Waktu itu kan dipakai bahasa saya ya. Coba Abraham, sini kamu keluar. Kamu lihat tuh bintang di langit. Aku akan buat keturunanmu banyaknya seperti bintang di langit, gitu kata Tuhan. Nah, dalam hati mungkin si Abraham bilang, boro-boro,
banyak yang keturunan, bintang di langit, satu aja nggak ada. Tapi kan Abraham nggak berbantah ya kepada Tuhan, nggak ada di situ di Alkitab saya baca juga. Tapi dia tetap percaya gitu akan janji Tuhan, dan itu digenapin gitu. Dengan waktunya Tuhan, bukan dengan waktunya Abraham. Dan betul kan, keturunan Abraham kan banyak seperti bintang di langit. Ya, ini kita keturunan Bapak Abraham semuanya. Ada waktunya. Abraham menunggu sampai siapa namanya itu anaknya si Ishak ya lahir, butuh waktu yang cukup lama kan. Sampai si Abraham sudah mati pucuk katanya tuh, sama Sarah juga udah tua, udah apa mati haid ya. Iya benar mati haid ya. Tapi itu digenapi kan terjadi. Kalau Tuhan tuh udah berjanji ya kepada kita khususnya juga, dia pasti genapi. Gak mungkin nggak akan Tuhan genapi, pasti digenapin. Ya, sabar, jalani prosesnya bersama dengan Tuhan. Ya, jangan jangan mengeluh. Itu contoh yang pertama Abraham. Yang kedua, itu kalau saya catat kisah Maria, Marta, dan Lazarus. Itu dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nah, coba di sini teman-teman saya tanya, ada yang tahu nggak Lazarus sakit apa? Ayo. Lazarus sakit apa? Ditulis nggak di Alkitab? Nggak ada kan? Saya pernah khotbah tuh di Kelapa Gading, ada jemaat, saya tanya, saya lebar ke jemaat, tahu nggak Lazarus sakit apa? Ada yang angkat tangan dia. Sakit panas, demam katanya. Yes, oke, itu nggak salah juga, itu nggak salah juga, saudara. Emang nggak ditulis, Lazarus sakit apa sih gitu? Karena waktu pas saya meninggal waktu itu kan, saya nggak sempat ketemu si Om Lazarus. Kalau saya ketemu, saya tanya, Om Lazarus sakit apa gitu kan? Nah, saya punya selidik, saya cari, semua saya searching, bla 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 di mana nih, apa sakit apa sih? Saya juga penasaran, Lazarus sakit apa sih gitu kan? Ini hanya tafsiran, saudara. Ini sekali lagi hanya tafsiran. Jadi emang nggak ditulis di Alkitab. Tafsiran. Jadi si Lazarus itu nama penyakit itu sepsis. Sepsis itu kalau bahasa ilmiahnya gini, sepsis itu adalah mana tadi itu? Peradangan di seluruh tubuh ya, atau juga disebut arteri koroner. Ya, kalau peradangan di seluruh tubuh ini kalau pakai bahasa kedokteran, bahasa medis, itu suatu hal yang natural, alami. Contoh misalnya gini, kita tertusuk kayu atau benda apa gitu kan, atau ada bakteri atau ada virus atau apapun yang masuk ke tubuh kita, itu sifat alami tubuh dia akan menolak. Gitu. Di sifat alami tubuh itu akan menolak. Ya. Cuma karena ini peradangannya sangat hebat, ya, dan itu terjadi pada organ-organ vital, jantung, paru-paru, contohnya ginjal, gitu kan, lambung, otak, ya. Jadi daya tahan tubuh semakin lemah, tidak bisa menampung, dan akhirnya itu berkelanjutan karena di situ juga dicatat Lazarus tidak langsung meninggal, nggak, itu kan ada proses sakitnya dulu dia kan, nggak langsung tiba-tiba langsung meninggal, nggak, jadi ada proses sakitnya dulu. Karena waktu itu Maria kan bilang kepada Tuhan Yesus, eh, Tuhan yang kau kasih ini sakit gitu, maksudnya Lazarus. Terus Tuhan Yesus bilang kan, nanti 2 hari lagi aku akan datang. Waduh, kayaknya gimana gitu kan. Tapi saya percaya ini ada maksud Tuhan gitu. Kenapa Tuhan Yesus kok nggak langsung datang tuh menyembuhkan Lazarus yang ibaratnya udah lagi koma gitu kan, lagi sakit parah gitu. Karena ini bicara ini loh, efeknya gitu. Coba kalau saat itu Tuhan Yesus datang waktu saat Lazarus masih sakit, belum meninggalnya, sembuh gitu kan. Ya pasti ya biasa aja gitu kan. Tapi ketika Lazarus sakit terus meninggal, dibangkitkan kembali, ya kan? Wah, itu kan efeknya keren banget gitu. Dan saya percaya saat itu terjadi kehebohan gitu loh. Orang udah meninggal hidup lagi gitu kan. Itu kalau sampai mungkin satu orang yang di situ belum percaya kepada Tuhan Yesus ya, wah itu nggak tahu deh gitu loh. Itu melihat mujizat yang nyata di zaman itu ya, di zaman itu. Dan Lazarus hidup kembali gitu saudara. Ada yang bilang katanya itu Kak Agung Lazarus katanya. Nggak bercanda saudara. Ya. Jadi itu contoh-contoh yang kedua tadi ya, kisah Maria, Marta, dan Lazarus, Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Nah, nih, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu kisah Bartimius yang buta, itu Markus 10 ayat 46 sampai 52, Markus berapa tuh? 8 22 sampai 26 ya. Bartimius nih, dia kan matanya buta tuh, kalau bisa ngelihat. Dia udah dengar sih Tuhan Yesus bisa sembuhin, tapi kan tuh butuh waktu gitu loh untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya waktu itu kan dia di kolam Bethesda ya.
harus ada yang bantu nyemplungin dia gitu waktu ada waktu malaikat turun gitu. Jadi waktu pas Tuhan Yesus lewat di situ kan dia kan teriak-teriak kan bilang, "Guru, aku mau sembuh gitu, mau sembuh. Apa yang kau kendaki? Aku ingin melihat." Nah, akhirnya kan Tuhan celikan mata dia bisa melihat, tapi butuh waktu yang cukup lama juga. Tapi dia nggak putus asa untuk menanti dan mujizat pun terjadi tuh sama si siapa tuh Bartimeus gitu kan. Nah ini contoh yang keempat, kisah perempuan 12 tahun pendarahan itu di Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Pasti teman-teman udah baca semua ya, perempuan pendarahan nih. Kita bayangin di saat itu, di masa itu ya, kalau seorang perempuan pendarahan berarti kan darah keluar terus. Kalau orang yang pendarahan, darah keluar terus, itu pasti secara fisik dia lemah loh, lemes gitu. Dan saat itu kan Tuhan Yesus lagi dikerumunin banyak orang nih, banyak orang kerumunin dia gitu kan. Karena mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhkan, ya kan. Sampai si perempuan ini bilang, berkata, asal ku jamah ujung jumbai jubahnya, aku akan sembuh, dia bilang gitu. Ih, keren banget. Dia mau menjamah ujung jumbai jubahnya Tuhan Yesus itu butuh perjuangan. Keinjak nggak di perempuan? Pasti keinjak, ya kan? Nggak mungkin lah nggak keinjak, keinjak, keinjak dia. Ya kalah saing dong sama orang-orang yang di sekeliling Tuhan Yesus gitu. Udah bisa jamah-jamah Tuhan Yesus gitu. Nah ini pertanyaannya, ini gambaran orang Kristen zaman now kebanyakan, ya berkerumun, ya mau menjumpai Yesus, ya hanya untuk apa? Untuk mujizat, untuk mendapatkan mujizat. Salah nggak sih? Nggak salah, nggak salah. Ya, tapi itu datang dengan iman yang nggak benar kalau menurut saya. Kalau kita hanya mau ketemu sama Tuhan Yesus, hanya mau mengharapkan mujizat kesembuhan, gampang buat Tuhan. Mudah tinggal begini aja. Kalau Tuhan mau sembuhkan saat itu juga, saya di tanggal 8 Juli 2022 bisa. Bisa, nggak ada yang mustahil. Tapi kenapa saya harus sampai berdarah-darah, ya kan? Sampai nggak bisa jalan. Ada semua tuh foto-foto video saya. Saya masih harus kemo, ya ikutin prosesnya. Itu saya juga dibentuk, saudara. Supaya apa? Bukan hanya mengharapkan kesembuhan yang katakanlah instan, tapi pengenalan akan Tuhan itu lebih utama di atas segala-galanya. Benar nggak? Pengenalan akan Tuhan. Mengalami Tuhan secara utuh dan penuh. Itulah kekristenan tertinggi. Nah, waktu pas perempuan itu kan asal pujama aja ujung jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Akhirnya dapat itu ujung jubahnya, tep. Tuh kan. Tuhan bilang, seperti ada kuasa yang keluar dari tubuhku, kata Tuhan. Siapa yang pegang aku? Dia nanya ke salah satu murid di situ kan. Guru, banyak lihat tadi orang yang nyentuh engkau gitu kan. Tidak, ini berbeda. Nah berarti orang-orang yang di sekeliling Tuhan Yesus itu ngapain gitu loh. Jamah Tuhan Yesus tapi nggak sembuh. Pasti mereka juga ada yang sakit ya. Nggak tahu sakit apa gitu kan. Tapi kok nggak sembuh. Itu dia. Karena yang ku kehendaki kata Tuhan. Mengenal aku. Dan kuasa kebangkitanku kata Tuhan. Akhirnya datangnya itu perempuan. Dia ketakutan kan. Kamu yang menjamah saya. Dia tadinya nggak mau ngaku kan. Akhirnya dia ngaku. Iya tadi aku pegang ini apa ujung jubahnya engkau gitu kan. Dibilang kata Tuhan Yesus, pergilah imanmu yang menyelamatkan engkau kata gitu kata Tuhan. Dan luar biasa nih perempuannya pasti bersaksi. Dia pasti bersaksi nggak mungkin enggak gitu. Nah kalau di era modern ini, saya udah bawa satu orang waktu itu ya tahun 2023 kemarin saudara. Iya 2023 kemarin. Ini kalau di Alkitab ini kan perempuan 12 tahun pendarahan. Nah jadi saya juga nggak sengaja itu dikenalin juga sama teman. Ini real, ada true story. Saya udah bawa dia untuk bersaksi di Solusi waktu itu kan. Namanya Rifan Alisa. Dia sakit pendarahan loh, 15 tahun loh. Lebih lama dari ini, 15 tahun. Saya sudah bersaksi sama dia. Kamu jangan tunggu sampai kamu sembuh, kamu bersaksi. Udah saksinya dari Solusi nanti teman-teman boleh lihat itu ada kok di Solusi TV itu. Dia 15 tahun. Dan puji Tuhan, 15 tahun tuh bukan waktu yang pendek, panjang loh. Dia bertahan sampai sekarang sampai saat ini. Saya percaya itu semua karena anugerah mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang kelima, iman dibangun melalui masa tunggu itu nggak ada di situ. Ini saya bacain aja ya. Contoh yang kelima. Contoh yang kelima itu 10 orang kusta. Ya, 10 orang kusta. 10 orang kusta
Itu ada di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya, contoh yang kelima. Bukan itu bukan. Nggak ada di situ. Ya. Nah, tahu kan kisah orang kusta, 10 orang kusta itu yang disembuhkan Tuhan? 10-10-nya semua disembuhkan sama Tuhan. Tapi yang datang kepada Tuhan berapa? Cuma 1 orang. Yang bersyukur kepada Tuhan cuma 1 orang. Yang 9 kemana? Ya happy mereka. Nih kalau contoh kalau orang kusta, misal contoh kan orang kusta tuh, misalnya nih kelingkingnya hilang gitu kan. Atau jempolnya atau apalagi itu bagian tubuhnya ada hilang. Nah, si 9 orang ini yang tidak kembali kepada Tuhan, kelingkingnya hilang ya tetap hilang. Tapi yang 1 orang ini, dia sembuhnya utuh, full, penuh. Ketika dia datang bersyukur sama Tuhan, dan akhirnya bersaksi akan kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya, sembuh dia. Jadi bukan hanya fisiknya semua, dalam sembuh. Jadi jarinya yang tadinya hilang, tumbuh. Gitu. Ya. Nah makanya, yang Tuhan hendaki itu tadi saya bilang, pengenalan akan Tuhan itu lebih utama di atas segala-galanya. Bukan bicara kesembuhannya, ya secara fisik. Itu mudah lah buat Tuhan. Ya, sangat mudah sekali buat Tuhan. Oke, poin selanjutnya, poin yang keempat. Bagaimana cara Tuhan bangun iman kita di tahun 2025? Iman kita dibangun melalui pencobaan. Itu kalau saya ambil situ di kisah tentang Ayub ya. Saudara juga baca ya, di itu ada Ayub 1 ayat 7 sampai 12, Ayub 2 9 sampai 10, Ayub 4 ayat 4 42 ayat 5 ya. Ayub 42 ayat 5. Nah, waktu itu kan iblis lagi berkeliling tuh kan. Biasa mencari mangsa gitu kan. Ketemu sama Tuhan ditanya, iblis mana kamu? Saya habis berkeliling gitu. Coba lihat hambaku Ayub, kata Tuhan gitu ke iblis. Jelas saja Tuhan, kau pagari dia dengan pagar perlindunganmu. Oke, aku cabut pagar perlindunganku, tapi jangan kau sentuh nyawanya. Akhirnya apa? Diizinkan tuh terjadi kan sama Tuhan, dengan seizin Tuhan. Ayub yang tadinya hartanya banyak itu kan, udah habis semua, terbakar, anak-anaknya mati, ya kan? Udah gitu dia kena sakit itulah gitu, ya kan? Gatal-gatal tuh, seluruh badan. Aduh, sampai Alkitab firman Tuhan juga bilang kan, Ayub tuh orang yang paling saleh di muka bumi, dibilang gitu. Gak ada lagi setelah dia. Itu si izin Tuhan terjadi, saudara. Bahkan sampai istrinya pun bilang gini, udah Ayub, ya, kutuki aja Tuhanmu, dan matilah kamu, bilang gitu kan. Tapi jawabnya apa? Apa kamu menerima yang baik aja dari Tuhan? Kalau tidak mau terima yang tidak baik. Dan akhirnya dari mulai peristiwa ini, ya Ayub akhirnya mengenal Tuhan secara utuh gitu. Dulu hanya dari kata orang aku tahu tentang engkau, tapi aku sendiri yang melihat dia. Terus ada di kitab Ayub tuh, saudara nanti boleh baca sendiri ya. Dan akhirnya Ayub dipulihkan sama Tuhan kan. Ayub dipulihkan. Ya, jadi kalau kita lagi ngalami pergumulan dalam kehidupan ini, ya, baik itu masalah finansial, kesehatan, keluarga, apalagi masalah kehidupan manusia banyak ya, gitu ya. Percayalah, jangan nih pesan dari saya, jangan cepat-cepat menuding, aduh, gue salah apa ya, gue salah apa ya. Oke, kita boleh evaluasi diri gitu. Bisa jadi tuh karena dosa kita, gitu, untuk bertobat. Tapi ada juga memang kan si izin Tuhan, ya. Ada si izin Tuhan itu eh, terjadi gitu loh. Itu terjadi. Dan saya percaya kalau itu kita alami, ketika responmu benar, nah responmu benar aja di hadapan Tuhan. Tuhan bela engkau. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain, dan juga jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menghakimi dirimu, jangan, enggak. Tuhan ini enggak menghakimi dirimu, enggak. Gitu. Kamu evaluasi aja. Saya juga evaluasi diri saya. Apa Tuhan kira-kira ada yang apa? Ya, tapi jangan apa ya namanya, terkungkung dengan itu gitu, enggak, jangan. Gitu. Kamu harus bebas merdeka. Karena gini, saya kasih tahu ya. Tuhan Yesus ya sudah mati di kayu salib itu untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Itu ya. Segala dosa itu sudah dipatahkan. Ya jadi kalau ada suara-suara yang bilang, kamu nih begini, kamu nih begitu, kamu jangan dengar. Lu dengerin suara Tuhan, jangan suara setan.
Iblis kan kerjaan tuh mendakwa terus kan. Kamu kan. Dengerin apa kata Tuhan. Makanya rajin baca firman Tuhan. Supaya setiap ketika kita lagi mengalami yang seperti itu, firman Tuhan yang keluar gitu. Untuk tangkis semuanya kayak gitu-gitu. Ya. Dan saya percaya kalau ini semua diizinkan Tuhan ada maksud Tuhan. Nah, saya boleh tanya di sini saudara. Saudara mau nggak ngalamin mujizat yang besar di tahun 2025 ini? Mau nggak? Berapa banyak yang mau tuh ngalamin mujizat? Kalau Anda mau mengalami mujizat yang besar dari Tuhan, siap terima masalah yang besar yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Siap terima itu. Baru kau akan mengalami mujizat yang besar. Di balik mujizat yang besar itu ada masalah yang besar. Diizinkan Tuhan terjadi. Terima itu. Banyak yang bilang ke saya, justru banyak yang sampai sekarang nih, wah enaknya, kagum ya. Jadi pembicara di mana-mana gitu kan. Ya iya. Kamu nggak tahu proses yang saya alamin gitu. Kamu mau kayak saya, mau terima kanker saya nggak? Saya kasih nih. Iya kan? Gitu. Karena orang mau enaknya aja gitu loh, nggak mau prosesnya. Tuhan itu mencintai proses loh. Tuhan itu mencintai proses, bukan hasil yang instan. Tuhan aja menciptakan langit dan bumi aja itu ada prosesnya. Ya kan? Butuh waktu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, selesai. Ada prosesnya, nggak ada yang instan di bumi ini. Yang instan itu hanya mie instan. Gitu saudara. Ya, jadi nikmati aja prosesnya. Kasih tahu saudara-saudaramu. Nikmati prosesnya. Ya, nikmati prosesnya. Nah, ini sebenarnya ada video nih. Tapi nanti belakangan aja ya. Oke, kita masuk poin yang terakhir. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita di tahun 2025 ini? Iman dibangun melalui pertolongan Tuhan. Itu ada di 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Percayalah saudara. Dengan kita baru masuk nih tahun baru nih. Ini di hari yang ke-14 ya, Januari 2025. Percayalah saudara. Selama perjalanan kita di tahun yang lalu nih, 2024, dari Januari sampai Desember, saya percaya itu semua ada penyertaan Tuhan loh. Kita masih hidup, sehat, bernafas sampai saat ini, ya kan? Ketemu sama kita lagi semua di sini, betul? Ya kan? Ya harusnya saya juga udah nggak ada gitu. Ya, kalau Tuhan tolong kita di masa lalu, dia juga Tuhan yang sama akan tolong kita di masa depan, ya. Karena firman Tuhan juga bilang, dia bilang, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan jadi Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Karena dalam Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Itu lagu anak sekolah minggu ya, salah ya, saya lupa. Iya nggak berubah. Ya, Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Tapi yang sering berubah siapa? Kasih tahu kanan kirinya. Kamu dan saya sering berubah-ubah nggak jelas itu maunya apa sih gitu kan? Manusia sering berubah-berubah. Kalau Tuhan nggak konsisten, nah makanya saya juga diajar sama Tuhan, kamu jadi orang konsisten gitu. Konsisten. Sampai sekarang ini jujur saya sedikit kesaksian lagi saudara. Sampai sekarang saya konsisten memberitakan kabar baik kepada siapapun. Ya. Itu Sister Astrid tuh yang undang saya ke menerus ke bangsa ini. Saya kirim foto, nih kemana saya baru ketemu nih. Ya mereka bukan dari kalangan kita, saya bersaksi saat itu juga. Saya bicara gitu loh. Saya nggak sedikit pun ragu mengatakan kepada mereka siapa Tuhan Yesus itu juru selamat buat mereka. Ini bukan dari kalangan kita loh. Saya tuh banyak ketemu malah orang-orang bukan dari kalangan Kristiani, malah di luar dari itu sudah. Bahkan sampai sekarang saya pun banyak ngasih edukasi buat penyintas kanker, terus juga semua jenis penyakit lah gitu. Kadang saya juga kunjungan ke rumah sakit gitu. Saya doain mereka, saya motivasi, saya kasih edukasi juga gitu kan. Jadi tidak hanya mendoakan, tapi saya kasih edukasi juga tentang kesehatan. Ya, saya mau belajar juga sih tentang kesehatan gitu, saudara. Nah, itu Tuhan mau kan tubuh kita juga sehat. Supaya apa? Kalau kita sehat, bukan hanya kita bisa beraktivitas untuk kehidupan kita sehari, tapi juga kita untuk tetap melayani Tuhan
sampai Tuhan Yesus datang, gitu loh, ya kan? Sampai Tuhan Yesus datang. Karena saya percaya setiap kita ini kan sudah dikasih tugas masing-masing nih sama Tuhan nih di bumi ini. Saya nggak tahu apa gitu. Ya selesaikan tugas yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu sampai tuntas, tas gitu. Ya, jangan tanggung-tanggung gitu. Jadi finishing well, ya kan? Finishing well, gitu kalau bahasa kerennya. Nah, boleh bisa dibuka videonya dulu sedikit. Video cuma satu detik, berapa ya? 1 menit kalau nggak salah. Ini videonya bagus ini. Ini sebenarnya video di poin ketiga, iman dibangun pada masa tunggu. Nah, naik turunnya hidup membuatmu lebih cepat sampai ke tujuan. Tuhan maha baik, yang buruk hanya pikiranmu aja. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Biar nangkep, biar nangkep, biar nangkep. Sekali lagi, sekali lagi. Tak apa-apa. Ya, naik turunnya kehidupan membuatmu lebih cepat sampai tujuan. Ya kan? Itu kalau dalam ilmu fisika disebutnya momentum. Ya, momentum. Peluang kesempatan juga bisa. Nih, ini kalau dari ilustrasi video ini kan, nih setiap kita, saya juga sama lah ya. Kita maunya kan hidup kita kan lurus, peluang kesempatan juga bisa. Nih, ini kalau dari ilustrasi video ini kan, nih setiap kita, saya juga sama lah ya. Kita maunya kan hidup kita kan lurus aja gitu kan, benar nggak? Lempeng aja, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, enjoy, happy gitu. Nggak ada ceritanya, saudara. Kita akan ngalamin namanya naik turun kehidupan tuh, itu natural, itu udah hukum alam, itu nggak apa-apa. Yang penting gini, masalahnya gini, ketika kamu naik turun bersama dengan, kamu bersama sama siapa gitu. Kalau bersama-sama Tuhan aman gitu. Ya kan Tuhan pegang kendali atas segala, jadi nggak perlu takut. Ya, kasih tahu kanan kiri, nggak perlu takut. Jangan bimbang, orang yang bimbang dan mendua hati tidak tenang dalam hidupnya, itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, jadi kalau kita mengalami naik turun dalam kehidupan ini nggak apa-apa, saudara. Malah justru malah lebih cepat tuh, sampai ke tujuan kan. Ya kan, dibandingkan yang lurus kan. Tapi itu real, itu kenyataan. Kalau lurus itu malah sampainya lambat gitu. Sekarang saya tanya untuk kita semua, mau diprosesnya cepat atau lambat? Ayo, siapa di sini yang mau proses Tuhan tuh cepat selesai, atau ya lambat-lambat aja lah gitu. Ya, ikutin aja, ikutin aja, ikutin flow-nya Tuhan. Ya, taat. Ya, taat kan mau dibalik depan belakang ya taat, TAAT sama aja gitu. Taat, ya. Jangan terlalu banyak nanya sama Tuhan, ya. Walaupun boleh nggak sih nanya sama Tuhan? Boleh. Tapi jangan terlalu banyak nanya sama Tuhan. Kenapa? Kalau kamu terlalu banyak nanya sama Tuhan, sama saja kamu mempertanyakan Tuhan. Kalau kamu mempertanyakan Tuhan, berarti kamu tidak percaya sama Tuhan. Tidak percaya sama kuasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Itu pasti digenapi dan terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Makanya tadi pagi Tuhan Yesus bilang sama saya, ajarkan kepada mereka untuk percaya kepadaku, bukan percaya apa yang mereka lihat. Gitu. Nah, contoh ilustrasi ada nih, karena saya punya teman pilot, ya, penerbang. Dia diajarkan kalau di apa, untuk penerbangan itu, dia diajarkan untuk percaya kepada instrumen-instrumen yang ada di kokpit pesawat, ya, bukan apa yang dilihat di depan mata dia. Misalnya contoh, dia akan menghadapi badai di depan nih kan, wah nih nggak bagus nih cuacanya gitu. Tapi di instrumen itu bilang, oke nggak apa-apa, jalan terus. Jadi terus didik, terus percaya. Nah, instrumen kita apa dalam kehidupan ini? Alkitab, firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Percayakan itu, saudara. Jadi jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Dan saya percaya setiap kita mengalami kemenangan, terobosan-terobosan yang baru, khususnya di tahun 2025. Ya, penyertaan Tuhan sempurna dari bulan Januari 2025 sampai Desember nanti di akhir tahun 2025. Berjalan terus bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. God bless.
Shalom, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kesaksian hidup yang luar biasa. Ya, Tuhan memberkati kita.